Bro, lo udah tahu video yang belakangan ini viral? Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gua enggak. Gua nggak punya, ibaratnya gua nggak bermateri. Lawan orang yang bermateri, bisa jadi gua menang. Soal pemikiran, gitu. Udah tenang lu, nggak usah mikirin. Cuma sama gua, tai. Lu remehin gua. Tenang bro, gua nggak bikin video ini buat ikutan ngetawain apalagi ngehujat. Gua di sini mau ajak lo fokus ke satu hal. Dimana sang narasumber yang namanya Bro Bayem Sore bilang gini, lawan orang yang bermateri bisa jadi gua menang soal pemikiran. Nah, di sini gua mau kasih tips. Gimana biar pemikiran lo itu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata buat lo. Khususnya bisa kasih keuntungan materi atau cuan. Biar pemikiran lo bisa juga mengangkat derajat ekonomi lo. Gak cuma sekedar hilang jadi obrolan warung kopi. Oh iya, cerita dikit. Dari kecil, dari SD sampai SMA, gue deket banget bro sama diskusi mahasiswa kayak gini. Bapak gue dulu dosen sekaligus seniman yang punya sanggar teater di rumah, yang hampir tiap hari melatih teater, drama, baca puisi. Habis itu diskusi sama mahasiswa tadi di rumah. Mahasiswanya juga mahasiswa-mahasiswa seni, filsafat, dan teater di Jogja pula. Diskusinya jauh lebih idealis dan absurd dari diskusi Bro Bayem Sore di video yang viral ini. Semua dibahas ngalor ngidul, mulai dari konspirasi global sampai gosip tetangga. Bisa seharian, dari sore sampai subuh, ngobrol nggak ada habis-habisnya. Gua amati bro, dari murid-murid bapak gua tadi, ada mahasiswa yang bisa sukses, punya materi, jadi orang karena pemikirannya. Tapi ada juga yang seumur hidup, sampai tua, cuma gitu-gitu aja, tenggelam, terlena sama pemikirannya sendiri, tanpa pernah bikin karya yang berarti. Khususnya buat lo yang sekarang sedang kuliah atau berencana akan kuliah, gua nggak mau. Lo terjebak, cuma jadi orang yang sibuk berpikir, tapi nggak bisa menolong diri lo sendiri. Gimana biar ini nggak terjadi? Pertama, pemikiran lo wajib ada gunanya dan bisa diterapin dengan mudah sama banyak orang. Jadi, lo nggak cuma mikir buat diri sendiri, tapi juga mikir buat orang lain. Gampangnya, pemikiran lo itu bisa jadi solusi buat masalah banyak orang. Bukannya justru nambahin masalah dan bikin orang jadi makin bingung. Lihat nggak bro? Pemikiran-pemikiran yang sukses, yang terus kemudian lahir, jadi sesuatu yang besar dan cuan. Itu idenya sederhana. Contohnya Gojek, Uber, Grab. Awalnya cuma tentang nyediain jasa ojek. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok awalnya cuma tentang komunikasi, ngobrol. Indomie, mie sedap cuma tentang makanan instan yang murah meriah. Jadi, tiap kali melahirkan pemikiran, cek ini bro. Apakah pemikiran lo ada manfaatnya buat banyak orang? Apakah pemikiran lo bisa dipraktekkan, dilakuin dengan mudah sama banyak orang? Kalau dua hal tadi jawabannya ya, artinya pemikiran lo punya potensi buat besar, buat jadi cuan. Kedua, pastikan pemikiran lo juga mendorong lo untuk action jadi lebih baik. Gak cuma keasikan mikir dan diskusi aja, sampai bahkan lo jadi jarang mandi. Gue perhatiin bro fenomena ini dari kecil. Mahasiswa pemikir yang jarang mandi, kebanyakan pemikirannya itu cuma jadi dialog kosong gak guna bro. Tapi mahasiswa yang disiplin, action, bertindak, kebanyakan sukses dengan pemikirannya. Coba lihat, Sohoki, Franz Magnisuseno, Rocky Gerung, penampilannya rapi dan enak dilihat bro. Begitu juga Marcus Aurelius, Friedrich Nietzsche, Jordan Peterson, dan sederet tokoh filsuf lain. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai modern, mereka itu disiplin, tertata, bisa jaga badan dan penampilan. Omong kosong, kalau lo mikir, diskusi tentang etika berpolitik, jadi pejabat yang bersih, sedangkan lo sendiri sebagai mahasiswa gak punya etika. Nilep duit SPP kiriman ortu, kalau ujian nyontek, sering nitip absen, itu pun masih gak lulus-lulus. Percuma, lo punya pemikiran bagus tentang high value man, paham banget konsep dan teorinya, tapi lo sendiri nggak olahraga, nggak disiplin, nggak mau belajar, cuma asik komen. Pada akhirnya, cuma jadi omong kosong bro. Jadi, kalau mau pemikiran lo jadi sesuatu yang produktif, bisa ngasilin cuan, cek bro. Pemikiran lo itu bisa nggak bikin lo action? Dan apakah setelah ngelakuinnya, lo jadi lebih baik? Kalau lo aja malas action, malas ngelakuin pemikiran tadi, ya jangan harap pemikiran lo akan jadi besar. Ketiga, dokumentasikan pemikiran lo dalam bentuk karya. Mau itu buku, video, vlog, website, jurnal, karya tulis, penelitian ilmiah. Yang penting, jangan sampai pemikiran lo cuma berakhir di warung kopi atau markas himpunan. Hilang menguap, barengan sama asap rokok dan kopi yang udah habis diminum. Jangan sampai juga pemikiran lo hilang gitu aja, tenggelam di kolom komentar video atau postingan orang lain. Sayang banget bro. Perhatikan bro, pemikir hebat dari zaman Socrates, bahkan dari zaman Buddha pun, pemikirannya bisa dikenal banyak orang. Bukan cuma karena diomongin, tapi juga karena didokumentasikan, ditulis, terus disajikan lagi dalam bentuk buku. Gue kenal banyak orang yang jago ngomong, pemikirannya bagus, tapi nggak jadi apa-apa, karena pemikirannya nggak didokumentasikan bro.
Banyak juga orang yang sebenarnya biasa-biasa aja pemikirannya, tapi bisa jadi besar karena dia menulis, membukukan, dan menerbitkan pemikiran-pemikirannya. Jadi, belajar nulis mulai dari sekarang. Keempat, bawa pemikiran lo keluar zona nyaman lo. Jangan cuma nyaman diskusi di warung kopi sama teman-teman yang selevel pemikirannya sama lo, atau sama adik-adik angkatan yang masih polos, yang mendewa-dewakan lo. Memang lebih asik, lebih nyambung. Lo juga kerasa jadi lebih pintar. Tapi, ini cuma masturbasi mental bro. Gak akan bawa lo kemana-mana. Coba lihat, filsuf Yunani kuno sampai pemikir zaman modern, mereka bisa dikenal sejarah karena membawa pemikirannya ke pemerintahan, ke orang-orang yang punya power. Gak nyaman, gak enak, bahkan ada yang sampai dimusuhi dan dipenjara sama penguasa. Tapi itu tadi, kalau mau pemikiran lo jadi cuan, jadi sesuatu yang mengangkat derajat lo, pemikiran tadi wajib diuji, didebat, dan diserang dulu sama orang lain. Minimal jadi karya yang bisa dilihat dan dinilai oleh publik. Jadi, jangan keasikan ngobrol, diskusi di situ-situ aja. Tantang diri lo, naikin level lo, sekaligus bangun koneksi. Kesimpulannya, kalau mau pemikiran lo bisa menghasilkan cuan, melahirkan keuntungan materi yang berguna buat hidup lo, lakuin 4 hal ini. Pertama, pemikiran lo wajib ada gunanya buat orang lain. Kedua, harus bisa mendorong lo buat action jadi lebih baik. Ketiga, jangan cuma diobrolin, tapi juga dokumentasikan dalam bentuk karya, terutama karya tulis. Keempat, bawa pemikiran lo ke lingkungan yang lebih kritis, levelnya lebih tinggi, di luar zona nyaman lo. Gua percaya bro, pemikiran lo bisa membuat bangsa ini jadi lebih kuat. Salam everyman, semangat.